Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa Universitas Sulawesi Barat. Pada kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah moneter dan perbankan dengan materi yang saya paparkan yaitu aset keuangan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nasria dengan C01224448 dari kelas manajemen G. Langsung saja kita akan membahas mengenai aset keuangan. Nah, dalam pengertian luas, aset merupakan kepemilikan atas suatu barang yang memiliki nilai tukar. Pada awalnya, aset hanya berupa aset berwujud atau tangible, namun dalam perkembangannya aset juga dapat berupa aset tak berwujud atau intangible. Nah, aset berwujud merupakan aset yang nilainya tergantung dari bentuk fisik tertentu dari aset tersebut. Contohnya seperti tanah, bangunan, mobil, pabrik, mesin, dan aset-aset fisik lain. Sedangkan aset tak berwujud merupakan aset yang nilainya tidak tergantung dari bentuk fisik aset tersebut. Nah, salah satu jenis aset tak berwujud adalah aset keuangan. Aset keuangan memiliki nilai karena klaim-klaim hukum atas sejumlah manfaat yang berupa arus kas di masa mendatang. Nah, adapun menurut International Financial Reporting Standards atau IFRS, definisi aset keuangan adalah aset yang bisa dinyatakan setara dengan nilai uang tunai. Selain itu, aset keuangan bisa juga disebut sebagai instrumen ekuitas yang dikeluarkan dari lembaga lain. Sehingga aset keuangan merupakan salah satu aset yang pasti dimiliki semua orang. Salah satu jenis aset keuangan yaitu investasi yang bisa memberikan pendapatan pasif hingga jaminan di masa tua nanti. Terus dalam aset keuangan terdapat macam-macam aset. Dilihat dari sisi bentuknya ada dua macam. Yang pertama ada aset berwujud dan ada aset tak berwujud. Aset berwujud ini merupakan aset yang memiliki wujud fisik atau bisa dilihat sebagai seperti gedung, tanah, barang, dagang, mesin, surat berharga, kantor, uang cash, dan sebagainya. Sedangkan aset tak berwujud ini aset yang tidak memiliki wujud namun memiliki nilai yang bisa ditukarkan. Contohnya seperti hak paten, merek dagang, hak cipta, kekayaan intelektual, dan sebagainya. Nah, eh, macam aset lainnya dilihat dari sisi likuiditasnya terdapat dua macam. Yang pertama ada aktiva lancar dan aset tidak lancar. Aktiva lancar ini merupakan aset yang memiliki sifat mudah ditukar atau dicairkan melalui transaksi tunai. Contohnya seperti surat berharga, kas, piutang, dagang, wesel, persediaan, hingga emas. Nah, sedangkan aset tidak lancar ini merupakan aktiva yang sulit diubah bentuknya menjadi gas atau bentuk lainnya, atau disebut juga sebagai aktiva tidak lancar seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan sebagainya. Nah, berdasarkan jangka waktunya, aset terbagi dua macam juga. Ada yang aset tetap dan ada aset tidak tetap. Di mana aset tetap ini merupakan jenis aset yang bersifat jangka panjang dan tidak akan diperjualbelikan dalam waktu singkat. Nah, jenis ini bersifat penting bagi perusahaan yang hanya dibeli atau disewa satu kali dalam jangka waktu yang cukup lama. Contohnya tanah, pabrik, mesin, dan sebagainya. Nah, sedangkan aset tidak tetap itu juga biasa disebut aset tak berwujud lantaran jenis aset ini tidak memiliki bentuk yang bisa dilihat dan dirasakan. Contohnya seperti franchise, goodwill, merek, dan sebagainya. Nah, dalam aset keuangan ini terdapat klasifikasi, ada beberapa. Yang pertama ada konvertibilitas, di mana klasifikasi aset berdasarkan tingkat kemudahan konversi menjadi uang tunai ini terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Terus ada keberadaan fisik, di mana klasifikasi aset berdasarkan keberadaan fisik ini terdiri dari aset berwujud dan aset tak berwujud. Terus yang selanjutnya ada penggunaan, di mana klasifikasi aset berdasarkan tujuan penggunaan dalam operasi bisnis ini terdiri dari aset
operasi di mana digunakan untuk aktivitas operasional, contohnya seperti kas, layanan, mesin, peralatan, dan sebagainya. Kemudian aset non-operasional, aset yang berasal dari luar aktivitas operasional, contohnya seperti surat berharga, investasi jangka pendek, pendapatan bunga, dan tanah kosong. Nah, klasifikasi aset penting untuk suatu bisnis agar dapat mengidentifikasi dan mengetahui apa saja jenis-jenis aset yang tersedia. Misalnya aset yang terlibat langsung dalam kegiatan operasional dan aset yang berada di luar operasional. Ini berguna untuk melihat dari mana sumber pendapatan perusahaan. Nah, klasifikasi aset juga memberikan pemahaman tentang aset yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat sehingga perusahaan dapat mengukur nilai perusahaan. Dalam aset keuangan terdapat sistem keuangan. Nah, di mana pengertian sistem keuangan ini dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai lembaga keuangan dan instrumen keuangan yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mengatur dan mengelola aspek keuangan dalam suatu negara. Nah, sistem keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, salah satu peran utama sistem keuangan adalah sebagai penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Nah, lembaga keuangan seperti bank berperan sebagai perantara dalam menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana, kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana seperti pelaku usaha atau individu yang membutuhkan pembiayaan. Nah, dalam hal ini, sistem keuangan berperan dalam menciptakan likuiditas dan memperlancar aliran dana di dalam perekonomian. Nah, selain itu, sistem keuangan juga berperan dalam memberikan perlindungan terhadap risiko keuangan yang mungkin terjadi. Lembaga keuangan seperti asuransi memberikan perlindungan terhadap risiko yang dialami oleh individu atau perusahaan. Misalnya, asuransi kesehatan memberikan perlindungan terhadap risiko biaya pengobatan yang tinggi, sedangkan asuransi kendaraan memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan atau kerusakan kendaraan. Nah, dalam aset keuangan terdapat sifat aset keuangan. Ada beberapa. Yang pertama adalah sumber daya, di mana aset merupakan sumber daya baik perorangan maupun pribadi yang bisa dimanfaatkan secara ekonomi. Terus yang kedua ada aset pembiayaan diperjualbelikan. Karena aset memiliki nilai ekonomi, tentunya aset adalah bisa diperjualbelikan. Dalam hal ini bisa ditukar dengan aset lainnya yang bernilai sama. Yang ketiga, aset bisa dikonversikan menjadi uang tunai, di mana aset merupakan harta sehingga tentunya bisa dikonversikan menjadi uang tunai, meski pada dasarnya uang juga adalah aset. Terus yang keempat ada dikuasai perusahaan atau perorangan. Nah, sifat aset merupakan dimiliki dan atau dikuasai suatu perusahaan agar menghasilkan nilai lebih tinggi. Aset dapat berasal dari kepemilikan pribadi, dibeli dengan modal sendiri, hibah, atau diberi hak pemakaian oleh orang lain. Yang kelima ada memberikan manfaat di masa depan, di mana sifat dari aset adalah wajib memiliki sifat produktif yang artinya mampu menambah kas dan mengurangi hutang. Nah, selain itu, aktiva juga dapat menghasilkan barang dan jasa, melunasi kewajiban perusahaan, memenuhi keperluan bisnis, dan dapat ditukar dengan bentuk aktiva lain. Sifat yang keenam ada diperoleh dari transaksi ekonomi di masa lalu. Aset adalah sumber daya berasal dari aktivitas yang timbul di masa lalu. Setiap transaksi ekonomi perusahaan dahulu akan berdampak pada hal-hal di masa sekarang. Salah satunya aktiva. Terkumpulnya aktiva biasanya dikarenakan penambahan profit, hibah, dan sebagainya. Yang terakhir adalah aset adalah dapat dipindah tangankan. Sifat selanjutnya dari aset adalah bisa dipindah tangankan, baik dipinjamkan maupun dibeli. Nah, adapun contoh aset keuangan, terdapat beberapa. Dilihat dari contoh aset lancar, ada piutang, di mana tagihan sebagai klaim perusahaan terhadap pelanggan dan pihak lain yang muncul akibat kegiatan perusahaan. Terus ada kas, berasal dari kata cash yang memiliki arti yang uang receh atau kertas, cek, dan uang yang kamu simpan di bank yang bisa kamu cairkan. Terus ada surat berharga jangka pendek, di mana biasa digunakan oleh perusahaan dalam jangka waktu pendek untuk memutar kas yang ada. Terus contoh ekuitas, di mana ada ekuitas pemegang saham,
Ini merupakan jumlah aset yang diberikan kepada pemegang saham setelah dikurangi dengan nilai liabilitas. Terus ada ekuitas pemilik, di mana jumlah kepemilikan yang kamu miliki terhadap bisnis kamu dengan mengurangi aset dengan nilai liabilitas. Terus ada contoh investasi jangka panjang. Dilihat dari saham, bentuk kepemilikan dari sebuah aset berharga atau perusahaan, bentuk kepemilikan biasa dikonversikan dalam bentuk persen. Terus ada obligasi, instrumen investasi yang mirip dengan saham dengan jumlah keuntungan yang lebih pasti. Terus ada cryptocurrency, jenis investasi mata uang digital dengan tingkat fluktuasi yang relatif cukup tinggi, sehingga investor perlu belajar kripto terlebih dahulu dan memperhatikan pergerakan pasar untuk bisa meraih keuntungannya. Terus ada kesimpulan dari materi yang saya paparkan bahwa aset keuangan merupakan aset likuid yang mewakili dan memperoleh nilai dari klaim kepemilikan suatu entitas atau hak kontraktual atas pembayaran masa depan dari suatu entitas. Nah, itulah penyampaian materi yang dapat saya paparkan. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.